Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia pedosa ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Firly Bahuri, Ketua KPK, telah memecat 75 anggota KPK berdasarkan keputusan 625/5/2021. Sumber saya YouTube. Aparat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagian sudah terpapar Taliban dan garis keras yang diragukan kesetiaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibatnya semua pegawai KPK sebanyak 1.300 orang lebih dites wawasan kebangsaannya. Dari hasil tes wawasan kebangsaan tersebut, yang tidak lulus sebanyak 75 orang, termasuk Novel Baswedan. Dan yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan ini dipecat dan diberhentikan dari tugasnya. Pemecatan 75 orang pegawai KPK secara resmi, Firly Bahuri sudah menandatangani surat keputusan pemecatan tersebut dengan surat keputusan nomor 625/5/2021. Dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut, jadi sudah sah hukumnya, maka semua tugas yang dipegang yang dipecat tersebut diberikan kepada atasannya, dan juga mereka tentu tidak akan masuk kantor lagi. Novel Baswedan termasuk 75 orang yang dipecat tidak boleh lagi menangani semua perkara yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Atas pemecatan 75 aparat Komisi Pemberantasan Korupsi, banyak masyarakat yang senang karena kinerja penegak hukumnya tidak baik, terutama hanya menyasar menteri saja, sedangkan Anies Baswedan tidak tersentuh hukum. Padahal banyak kasus korupsi di Pemda DKI yang melibatkan Anies Baswedan, tetapi selalu lolos dari jeratan hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Seperti korupsi sebesar 650 miliar terkait balap mobil Formula E, di mana anggarannya itu 1 triliun lebih, tetapi Anies Baswedan sudah menyerahkan 650 miliar kepada panitianya sebagai jaminan akan melaksanakan Formula E tersebut. Ternyata Formula E tersebut tidak jadi dilakukan dan uangnya pun tidak dikembalikan, sehingga negara rugi, Pemda DKI rugi 650 miliar tersebut. Ini merupakan perbuatan korupsi. Samping itu juga ada juga penggunaan anggaran COVID-19 sebesar 1.000 triliun, di mana penggunaannya ini tidak jelas. Katanya berkali-kali seseorang diberikan, jadi tidak mencapai sasaran. Padahal uangnya sudah habis sampai 1.000 triliun tersebut. Hal ini merupakan perbuatan korupsi juga ini, yang tidak jelas penggunanya. Adanya juga kelebihan pembayaran mobil damkar sebesar 800 juta dan pengadaan tanah untuk membangun rumah rakyat dengan uang muka 0%. Dan masih banyak lagi kasusnya, apalagi pengadaan rumah 0% tersebut sudah bermasalah perbuatan korupsi dan sudah ditangani KPK yang lama ini. Sudah ditetapkan tersangkanya Kepala Dinas Perumahan Pemda DKI. Sedangkan Anies Baswedan tidak dijadikan sebagai tersangka. Padahal dia yang paling berkepentingan dalam perkara tersebut. Dan masih lagi, dan yang anehnya lagi, kemudian kinerja KPK ini tidak baik. Banyak himbauan masyarakat agar membubarkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ini. Daripada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dibubarkan, lebih baik memecat 75 orang aparat KPK tersebut yang lebih memberatkan mengembangkan Taliban
dan garis keras. Dan mereka pada saat ini lebih memberatkan mengembangkan Taliban, agama ini, di mana ini agama dari luar ini, dikembangkan di Indonesia ini. Mungkin ini cabangnya di Indonesia ini. Dan juga garis keras. Padahal garis keras ini sudah dilarang oleh pemerintah di lingkungan yang garis keras ini sudah dilarang oleh pemerintah di dalam pemerintahan. Tetapi ini KPK ini justru memelihara banyak yang terpapar garis keras dan Taliban tersebut, menyimpang daripada kebijaksanaan Presiden Joko Widodo dalam rangka menertibkan ketertiban menertibkan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah dipecat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat lagi nanti meningkatkan kinerjanya seperti semula. Karena semula kinerja waktu dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ini kinerjanya sangat baik. Dengan dipecatnya 75 orang tersebut, nanti mulai dapat lagi bergerak meningkatkan kinerja KPK seperti semula. Mungkin harapannya nanti akan banyak menindak perbuatan korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang merugikan keuangan masyarakat dan juga menyengsarakan rakyat. Sekian dan terima kasih.